Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan sebab akibat suatu peristiwa, baik peristiwa alam, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu mengusung sebuah topik. Jadi teks eksplanasi itu harus mengusung topik yang akan disampaikan agar tulisannya itu dapat terarah dengan baik. Ciri yang kedua yaitu berisi fakta. Jadi karena teks eksplanasi itu bersifat non-fiksi, maka di dalam teksnya pun harus berisi hal-hal yang sesuai dengan kenyataan. Dan ciri yang ketiga yaitu dirangkai dengan pola kronologis dan kausalitas. Pola kronologis itu berarti berdasarkan urutan waktu, sedangkan kausalitas itu berdasarkan urutan sebab akibat suatu peristiwa. Ditandai dengan adanya konjungsi, yaitu konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas. Setelah mengetahui ciri teksnya, kita akan mempelajari cara meringkas teks eksplanasi ya. Jadi meringkas itu adalah menyajikan suatu teks dalam bentuk lebih singkat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu gagasan umumnya. Kemudian yang kedua, susunlah gagasan umum menjadi kalimat-kalimat pendek dan tidak mengubah makna. Cara menentukan gagasan umum yaitu dengan menentukan kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama itu bisa ada di awal paragraf atau dinamakan dengan deduktif, bisa juga di akhir paragraf induktif, ataupun campuran, bisa di awal dan di akhir sebuah paragraf. Silahkan kalian baca terlebih dahulu teksnya. Contohnya, yang ibu beri warna merah itu merupakan kalimat utamanya. Pahami baik-baik ya. Dalam pola pengembangan campuran terdapat di awal dan di akhir paragraf. Nah, biasanya di akhirnya ini ditandai dengan adanya kata-kata simpulan seperti dengan demikian, jadi. Adapun struktur teksnya, yang pertama identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Ingat, tidak boleh dibolak-balik. Struktur yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Nah, di identifikasi fenomena ini berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan kamu bahas. Apakah fenomena alam, sosial, budaya, itu silahkan kalian jelaskan di bagian identifikasinya. Di sini ada contoh teksnya, silahkan kalian baca ya. Struktur yang kedua yaitu rangkaian kejadian, berisi urutan peristiwa. Nah, di sini Ibu mengambil contoh tentang teks gerhana bulan. Di sini Ibu jelaskan bagaimana proses kejadiannya, sebab akibatnya seperti apa. Boleh lebih dari satu paragraf, silakan kalian pahami, baca baik-baik. Struktur yang terakhir yaitu ulasan, berisi simpulan dari identifikasi fenomena dan rangkaian kejadiannya. Ada pula pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama, pola kronologis, yaitu pola pengembangan paragraf menggunakan urutan waktu, ditandai dengan adanya konjungsi kronologis. Dan bisa juga menggunakan pola selanjutnya, yaitu pola kausalitas, yaitu pola pengembangan paragraf menggunakan urutan sebab akibat, ditandai dengan adanya konjungsi kausalitas. Dan yang terakhir, kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ada konjungsi kausalitas atau berdasarkan sebab akibat.
Contohnya ada sebab, karena, sehingga, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konjungsi kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Contohnya ada kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga kata teknis. Kata teknis adalah suatu kata yang memiliki arti khusus di dalam suatu bidang tertentu. Di sini contohnya ada ekosistem, adanya di IPA, orbit, ada fotosintesis, dan lain sebagainya. Jadi dalam setiap bidang itu memiliki kata khusus. Dan yang keempat yaitu kata benda jenis fenomena. Nah, di sini kata benda yang berkaitan dengan fenomena, contohnya gerhana, banjir, proses, dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke contoh teksnya. Di sini ada sebuah teks yang Ibu beri warna-warni dalam teksnya. Yang berwarna putih itu menandakan kata benda jenis fenomena. Gerhana bulan, ya, kata benda jenis fenomena. Kemudian yang berwarna merah menunjukkan konjungsi kausalitas, sebab akibat. Di teks tersebut contohnya ada karena, menyebabkan, ya. Kemudian yang berwarna biru tua di situ menunjukkan kata teknis. Contohnya ada ekliptika, orbit, dan juga node. Dan yang terakhir yang berwarna biru muda menunjukkan konjungsi kronologis, yaitu urutan waktu. Di dalam teks tersebut contohnya kemudian. Selanjutnya tentang langkah menulis teks eksplanasi. Langkahnya ada 4. Yang pertama, menentukan topik atau kejadian menarik. Nah, silahkan kalian cari topiknya yang sedang banyak dibicarakan pada saat ini ataupun di masa lampau gitu ya. Boleh tentang kejadian atau fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, bebas. Langkah yang kedua yaitu menyusun kerangka teks. Nah, dalam menyusun kerangka teks ini kamu perhatikan strukturnya. Di bagian identifikasi fenomena apa saja yang mau kamu ungkapkan di situ. Kemudian di bagian rangkaian kejadiannya apa yang akan kamu bahas, dan di bagian ulasan kira-kira apa yang akan kamu bahas. Ya, jadi jangan sampai kamu itu menulis tanpa arah. Di bagian ulasan juga bisa berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi hal yang terjadi. Nah, setelah kalian menyusun kerangka teksnya, berarti kalian sudah tahu dong apa saja yang harus dicari keluar ya. Dicari keluar itu maksudnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengumpulkan bahan berupa fakta dan pendapat. Kalian cari fakta bisa dari buku-buku, film, atau lain sebagainya. Bisa juga cari pendapat dari narasumber yang terpercaya. Ingat, kalau teks eksplanasi itu isinya harus betul-betul nyata. Ya, isinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan masuk ke langkah yang terakhir, yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Nah, si kerangkanya sudah jadi, sumber-sumbernya juga sudah jadi. Nah, tinggal kamu mengembangkan ke dalam teks eksplanasinya ya, dalam bentuk kalimat menjadi paragraf ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu memperhatikan kebahasaannya. Kalian perhatikan tanda bacanya juga, penggunaan huruf kapital, huruf kecilnya itu jangan lupa diperhatikan. Nah, mudah kan mempelajari tentang teks eksplanasi? Untuk lebih memahaminya, kalian bisa menemukan teks eksplanasi ini di dalam buku pelajaran kalian, seperti di buku IPA, buku IPS, dan buku lainnya. Ya, di situ pasti ada teks eksplanasi, misalnya yang berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya hujan, atau membahas juga tentang sosial, seperti itu. Baik, sekian materi untuk hari ini. Jangan lupa dipelajari. Terima kasih, semangat belajar, dan di rumah aja.